Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Hana Nadina Ulang dengan NIM 25113425 dari program studi S1 Fakultas Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi saya yang berjudul Membangun Kesadaran Diri untuk Merawat Lingkungan Sekitar Melalui Prinsip 3R. Sebelum kita masuk pada materi inti, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan self-reflection atau refleksi diri. Coba teman-teman ingat, sudah berapa banyak kantong plastik, botol air, dan kemasan lainnya yang sudah kita hasilkan dari bangun tidur hingga detik ini. Seringkali kita tidak menghitungnya sehingga angka itu dapat terabaikan. Nah, dan disinilah tantangan terbesar kita ketika kita tidak menyadari seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Itu menunjukkan bahwa kesadaran diri kita dalam menghasilkan sampah masih rendah. Oleh karena itu kita harus memahami dan menerapkan solusi nyata, yaitu melalui prinsip 3R. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Di latar belakang ada dua. Yang pertama adalah latar belakang utama. Di latar belakang utama, mari kita lihat permasalahannya, yaitu permasalahan utamanya adalah kita menghadapi berbagai masalah, yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang seringkali menyebabkan pencemaran. Sebagian besar kita sebagai masyarakat kurangnya mendapatkan dan memahami pengetahuan yang efektif mengenai penerapan prinsip 3R. Next. Nah, kemudian yang kedua yaitu latar belakang upaya pemerintah atau solusi. Nah, pada latar belakang ini pemerintah sudah mengambil solusi yang dimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun beberapa tempat pengolahan sampah di beberapa wilayah untuk mengatasi persoalan sampah. Nah, dengan adanya upaya ini, kita sebagai masyarakat untuk membangun kesadaran diri kita untuk peduli lingkungan, dan kebersihan lingkungan bukan hanya sekedar tanggung jawab petugas kebersihan, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pribadi. Next. Nah, pada materi ini difokuskan dua perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara agar masyarakat aktif dalam menstabilkan lingkungan melalui penggunaan 3R. Kemudian yang kedua yaitu faktor apa saja yang dihadapi saat mengimplementasikan 3R. Nah, perumusan masalah ini akan kita bahas pada slide selanjutnya di pembahasan. Next. Nah, di materi ini ada beberapa tujuan utama yang kita dapat terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menganalisis tantangan. Bagaimana kita menganalisis tantangan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita setiap harinya. Kemudian yang kedua yaitu peran masyarakat. Bagaimana masyarakat itu turut aktif dalam membersihkan lingkungan, merawat lingkungan, dan menjaga keamanan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor apa saja atau bagaimana faktor penerapan prinsip 3R ini supaya diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Nah, kemudian ada 3 konsep atau 3 definisi dalam penerapan prinsip 3R. Yang pertama ada reuse, recycle. Nah, apa sih itu reuse, recycle ini? Jadi reuse ini adalah mengurangi pengolahan sampah yang berpotensi untuk
berpotensi dalam menghasilkan sampah. Kemudian ada reuse. Reuse ini adalah menggunakan kembali barang yang sudah tidak layak pakai untuk fungsi lain. Kemudian yang ketiga itu ada recycle, di mana ini mendaur ulang produk menjadi barang baru. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pada rumusan masalah yang tadi kita akan bahas di slide ini, yaitu di pembahasan. Jadi kita lihat pada pembahasan pertama ini melihat kasus di desa Cibodas Pasir Jambu Bandung, yang dimana penerapan prinsip 3R ini belum terjalankan secara optimal di desa ini. Hal ini dikarenakan karena masyarakat masih menganggap bahwa penerapan prinsip 3R ini adalah hal yang sepele dan tidak relevan, sehingga pencemaran di desa ini terus muncul dan menghalangi mereka dalam beraktivitas. Nah, adapun beberapa upaya dalam meningkatkan kesadaran diri mereka dalam penerapan prinsip 3R. Yang pertama ada bagaimana mereka meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami penerapan prinsip 3R dengan mengadakan sosialisasi secara rutin dan efektif. Kemudian ada membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mereka bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada membantu perencanaan atau uji coba pengolahan TPS 3R, yaitu dengan membuat tempat pengolahan sampah 3R di beberapa wilayah. Kemudian yang keempat yaitu ada melibatkan seluruh karang taruna untuk menjaga untuk pengawasan yang ketat di lingkungan sekitar. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.